Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran matematika. Belajar asik matematika bersama kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan dua variabel. Simak baik-baik video berikut ya. Jangan lupa untuk subscribe. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel, materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pertidaksamaan dua variabel. Pertidaksamaan dua variabel, kita akan membahas mengenai konsep pertidaksamaan linear dua variabel dan konsep pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masing-masing. Kemudian, materi selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi yang akan kita bahas yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel. Kemudian, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kemudian, masing-masing cara penyelesaiannya. Oke. Kita lanjut materi yang pertama yaitu pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu yang pertama AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi di sini mempunyai dua buah variabel yaitu variabelnya X dan Y dan linear karena berpangkat 1. Bentuk yang kedua yaitu AX plus BY lebih besar sama dengan C. Jadi di sini yang membedakan tandanya ya. Bentuk yang ketiga yaitu AX plus BY kurang dari C. Bentuk yang keempat yaitu AX plus BY lebih besar dari C. Contohnya, yang pertama, 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. X min 4Y kurang dari sama dengan 8. Contohnya, untuk AX plus BY lebih besar sama dengan C, yaitu 2X plus 3Y lebih besar sama dengan 10. 3X min 4Y lebih besar sama dengan 12. Ini contoh yang ketiga, contoh pertidaksamaan linear dua variabel yaitu negatif X plus 2Y kurang dari 8, X min 4Y kurang dari 12. Kemudian bentuk yang keempat, contohnya negatif 2X plus Y lebih besar dari 8, 2X plus 5Y lebih besar dari 15. Ini contohnya. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikannya atau menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, caranya yaitu, contoh yang pertama, perhatikan contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2X plus 5Y kurang dari 30. Langkah pertama, kita harus menggambar garis pembatas 2X plus 5Y sama dengan 30. Di sini kurang dari, kita ubah dulu menjadi sama dengan 30. Masih ingat caranya? Ya, dengan menentukan dua titik yang dilalui oleh garis pembatas ini. Misalkan, X-nya 0. X-nya 0 kita substitusikan ke sini, berarti 2 dikali 0 ditambah 5 kali Y sama dengan 30. Berarti 5Y sama dengan 30 dan Y sama dengan 6. Maka titiknya adalah 0,6. Kemudian kita coba untuk mencari titik yang lain. Di sini saya mencoba untuk mencari Y-nya sama dengan 0. Ketika Y-nya saya gantikan 0 atau saya substitusikan 0, maka X-nya hasilnya adalah 15. Jadi titiknya adalah 15,0. Nah, kemudian dua titik ini kita gambarkan ke dalam sebuah bidang kartesius. 0,6, 0,6 dan 15,0 di sebelah sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Karena di sini tandanya kurang, di sini tandanya kurang dari saja tidak pakai sama dengan, berarti garis yang dimunculkan adalah putus-putus. Garisnya putus-putus. Ingat ya, kalau kurang dari saja, tidak pakai sama dengan, berarti tandanya adalah garisnya putus-putus. Nah, langkah apa selanjutnya? Langkah kedua yaitu
melakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian 2x plus 5y kurang dari 30. Jadi kita mencoba salah satu titik, boleh titik di sini atau titik di sini, tapi jangan titik pada batasan ya. Nah, di sini saya memilih titik sembarang, saya pilih titik 0,0, kemudian 0,0 ini saya substitusikan ke 2x plus 5y kurang dari 30. Nah, 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari 30. 0 kurang dari 30 benar apa tidak? Ya, benar. Karena 0 kurang dari 30 benar, maka 0,0 dilalui oleh daerah penyelesaiannya. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini adalah daerah penyelesaian untuk 2x plus 5y kurang dari 30. Paham? Oke. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 4x min y lebih besar sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya adalah, langkah pertama, kita mencari atau menggambar garis pembatas 4x min y sama dengan negatif 2. Oke, jadi ini lebih besar sama dengan, kita cari pembatasnya dulu sama dengan negatif 2 ya. Kemudian menentukan dua titik yang dilalui oleh garis ini. Nah, di sini ada x. Saya misalkan x-nya adalah 0 ya. X-nya saya misalkan 0, berarti 4 dikali 0 dikurangi y sama dengan negatif 2. Berarti y-nya adalah 2. Jadi titik yang dilalui adalah 0,2. Nah, kemudian di sini saya mencoba nilai x sama dengan negatif 1. Berarti 4 dikali negatif 1 dikurangi y sama dengan negatif 2. Negatif 4, negatif y sama dengan negatif 2. Sehingga negatif y sama dengan 2. Maka y-nya sama dengan negatif 2. Y-nya adalah negatif 2. Maka titik potongnya atau titiknya adalah negatif 1, negatif 2. Nah, 0,2 dan negatif 1, negatif 2 kita gambarkan ke dalam sebuah bidang kartesius. Nah, 0,2 berarti berada di sebelah sini ya. Kemudian negatif 1,2 berarti di sebelah sini. Nah, ini adalah negatif 1, negatif 2. Itu adalah 0,2. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Karena di sini lebih dari sama dengan, berarti garis yang kita gambarkan adalah garis lurus. Garis lurus utuh ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya mencoba salah satu titik. Melakukan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian 4x min y lebih besar sama dengan negatif 2. Kita memilih titik sembarang ya. Di sini saya pilih titik negatif 1,0. Kalian boleh coba titik yang lain, silakan. Substitusikan. Maaf, ini negatif 1,0 ke 4x min y lebih besar sama dengan negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 1 dikurangi 0 lebih besar sama dengan negatif 2. Negatif 4, apakah lebih besar dari negatif 2? Salah, berarti daerah ini tidak dilalui oleh garis ya, atau tidak dilalui oleh daerah penyelesaiannya. Sehingga daerah yang kalian arsir bukan di sini, tapi di sebelah sini. Oke, ini adalah daerah penyelesaiannya. Menyusun pertidaksamaan linear dua variabel suatu daerah penyelesaian. Sudah diberikan contoh, jadi di sini kebalikannya, kalian diberikan sebuah daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan dua variabel, kemudian diminta untuk menentukan pertidaksamaan tersebut, ya. Jadi kan di sini saya berikan contoh, ciri-cirinya adalah garisnya putus, kemudian dia melalui titik 0,-2 dan 5,0. Penyelesaiannya yang pertama, menentukan persamaan garis pembatas. Jadi kalian diminta untuk menentukan persamaan garis pembatas ini ya. Nah, garis itu melalui 0,-2 atau bisa kalian katakan x1, y1 dan 5,0 atau bisa juga kalian sebut dengan x2, y2.
Masih ingat persamaan garis yang melalui dua titik? Ya, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita tinggal substitusikan saja ya. Sehingga hasilnya adalah Y min negatif 2 per Y2-nya 0, 0 dikurangi negatif 2 sama dengan X min 0 per 5 min 0. Nah, hasilnya adalah Y plus 2 per 2 sama dengan X per 5. Kemudian kita ini ya, kali silang boleh. 2 kali X, 5 dikali Y plus 2. Maka hasilnya adalah 2X sama dengan 5Y plus 10. Oke, boleh seperti ini. Boleh juga kalian tuliskan kembali 2X min 5Y sama dengan 10. Nah, setelah menentukan garis pembatas ini, langkah apa yang akan kita lakukan? Yaitu menentukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Ini kan tandanya sama dengan, padahal ini adalah sebuah pertidaksamaan. Berarti kita melakukan uji titik terlebih dahulu. Titik apa yang kita uji? Titik yang kita uji adalah titik yang berada pada daerah penyelesaian. Nah, di sini saya coba titiknya adalah 0,-3, berarti di sebelah sini titiknya ya. Titik yang kalian uji harus berada di daerah penyelesaian tersebut. 0,-3 kita substitusikan ke 2X min 5, Y sama dengan 10. Kita substitusikan ke sana, berarti hasilnya adalah 2 kali 0 dikurangi 5 kali negatif 3 titik-titik 10. Karena kita nggak tahu tandanya apa ya. 15, ini kan 0, negatif 5 dikali negatif 3, 15 titik-titik 10. 15 itu tandanya adalah lebih besar. Ya. Sehingga daerah penyelesaian pertidaksamaan, daerah penyelesaiannya adalah 2X min 5Y lebih besar dari 10. Ini pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian ini. Paham ya? Nah, ada contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini saya berikan contoh seperti ini. Titiknya berarti yang dilalui adalah negatif 3, 0, negatif 3 dan 2, negatif 2. Oke. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita menentukan garis pembatas terlebih dahulu. Karena dia melalui 2, min 2 dan 0, negatif 3, berarti kalian bisa tuliskan X1Y1 dan X2Y2. Persamaan garis pembatasnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti Y dikurangi negatif 2, berarti Y1-nya saya ambil ini ya. Kemudian per Y2-nya negatif 3 dikurangi negatif 2 sama dengan X min 2, kemudian 0 dikurangi 2. Oke, maka hasilnya adalah Y plus 2, negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, X min 2, 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Kemudian kita kali silang lagi ya. Negatif 1 kali X min 2, kemudian negatif 2 dikalikan Y plus 2, maka hasilnya adalah negatif X plus 2, negatif 2Y min 4. Kemudian negatif X plus 2Y sama dengan negatif 4, negatif 2 yaitu negatif 6. Nah, ini adalah garis pembatasnya. Langkah yang kedua, kita menentukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaannya. Titik apa yang kita uji? Yaitu titik yang berada pada daerah penyelesaian ini. Nah, di sini saya mau mencoba titik 0, negatif 5. Berarti titiknya berada di sebelah sini ya. Jadi titik yang kita ambil adalah titik yang berada pada daerah penyelesaian. 0, negatif 5 kita substitusikan ke sini. Berarti menjadi negatif 0 ditambah 2 kali negatif 5 titik-titik negatif 6. Berarti negatif 10 titik-titik negatif 6.
negatif 10 itu bagaimana terhadap negatif 6? Ternyata tandanya adalah kurang dari. Ingat, karena di sini tandanya garis lurus berarti kurang dari sama dengan. Karena tandanya garis lurus berarti kurang dari sama dengan negatif 6. Maka pertidaksamaan untuk daerah penyelesaian ini adalah negatif X plus 2Y kurang dari sama dengan negatif 6. Oke, cukup mudah untuk dipahami ya. Belajar asik matematika bersama kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian anggap video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ya. Kemudian subscribe dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.